rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. YouTube channel ini bisa kalian dengarkan juga di podcast Kampus Daily, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk di podcastnya bisa kalian follow. Nah, untuk episode kali ini kita ketemu lagi dengan pembahasan yang gak kalah menarik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena pembahasan kita kali ini benar-benar berbeda, karena bedanya adalah nih, langsung saya buka dari DM yang masuk di Instagram saya @chacoffee Chacoffee ya. Jadi di sini ada dari Toritaki namanya. Dia request nih, Kak, request video tentang S2 langsung atau kerja dulu ya. Dan penting nggak sih kuliah S2? Dan fresh graduate S2 boleh nggak ngelamar di lowongan S1? Wah, ini satu pertanyaan tapi memberondong pertanyaan nih. Jadi ada 3 topik pembahasan kita yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke, Toritaki, kita akan coba menjawab. Yang pertama adalah karena dia request video. Nah, inilah video spesial atas request permintaan kamu, Toritaki. Dan pertanyaan pertama kita masuk ya, tentang S2 langsung atau kerja dulu. Nah, kalau di sini ini memang pasti jadi kegalauan dari teman-teman sekalian yang baru lulus S1, S2 atau kerja dulu. Nah, saya pun waktu itu beberapa tahun yang lalu, waktu baru lulus S1, yaitu sekitar tahun 2010, sempat berada di posisi kegalauan seperti ini. Baru lulus, memang udah ada rencana mau jadi dosen. Nah, ini saya nggak tahu nih, Toritaki pengen langsung jadi dosen, atau mungkin punya cita-cita yang lain. Nah, itu yang saya belum tahu. Di sini saya nggak ada jawaban itu. Tapi kita coba posisikan, misalnya Toritaki mau jadi dosen, atau mungkin mau punya cita-cita yang lain. Ya, jadi S2 dulu atau kerja dulu? Kalau saya, menurut saya adalah kalau kamu punya biaya, ada sudah anggaran yang direncanakan, why not? Kenapa nggak dua-duanya langsung sekalian? Ya kan? Karena memang sekarang ini banyak banget lowongan pekerjaan yang sebenarnya agak fleksibel. Nah, saya juga nggak tahu Toritaki di bidang apa. Kalau di bidang saya sendiri, di bidang desain, itu banyak pekerjaan yang agak fleksibel ya, walaupun tidak semua perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan. Begitu kamu masuk proses wawancara, baru lulus nih, kamu apply dulu deh kerjaan. Kemudian ada proses wawancara kan saat itu. Nah, pas proses wawancara, pasti si pewawancaranya akan nanyain, kamu ada pertanyaan nggak dari kamunya sendiri? Nah, itu biasanya saya waktu itu sempat beberapa kali menanyakan, saya pengen nanya, saya ada rencana lanjut studi S2. Nah, kira-kira boleh nggak ya kalau saya sambil S2? Nah, di situ baru akan ada jawaban entah dari pihak HRD ataupun usernya. Nah, kalau HRD-nya, oh nggak masalah. Nah, saya kebetulan memang ada wawancara beberapa perusahaan. Nah, perusahaan yang pertama memang saklek mengatakan, oh maaf, waktu pekerjaan kita agak panjang dan kamu tidak mungkin untuk lanjut studi S2 sambil bekerja. Itu langsung dia katakan saat proses itu, wawancara itu. Tapi pas saya wawancara di perusahaan yang B, cukup besar juga perusahaannya, dia langsung mengatakan, oh oke, boleh, kamu boleh lanjut S2 sambil kerja di sini, tapi, nah ada tapinya biasanya dari HRD-nya, tapi begitu kamu selesai kuliah, kamu langsung, maksudnya selesai jam kuliah ya, kamu langsung balik lagi ke perusahaan untuk melanjutkan pekerjaan kamu ya. Nah, itu ada persyaratan-persyaratan yang diizinkan sama perusahaan. Jadi, jawaban saya untuk pertanyaan Toritaki yang pertama adalah S2 langsung atau kerja dulu? Dua-duanya jawabannya. Ya, karena pertama, S2 itu butuh biaya. Ya, kalau biayanya sekarang ada, kenapa nggak sekarang kamu ambil? Tapi kalau biayanya belum ada, ya udah, kerja aja dulu, cari dana dulu, ngumpulin duit dulu untuk nanti studi lanjut. Oke? Mudah-mudahan terjawab ya, Toritaki. Nah, pertanyaan kedua, penting nggak sih kuliah S2? Nah, nih, balik lagi. Masalah penting nggak penting S2 itu adalah studi di mana kita dilatih untuk berpikir. Bukan berarti S1 nggak berpikir, enggak. Atau D3 atau D4 nggak berpikir, enggak. Tapi S2 itu benar-benar kita dilatih bagaimana kita bisa berpikir lebih dewasa. Kalau S1, namanya baru lulus SMA ya, pasti proses pola pikirnya itu berbeda dengan proses pola pikir ketika kita sudah lulus S1.
Dan yang perlu nih adik-adik semua yang baru lulus S1 perlu diluruskan, karena banyak yang kan saya S1-nya desain interior, S2-nya kira-kira pakai software apa aja ya? Pakai 3D Max nggak kak? Bla 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 segala macam. S2 itu lebih ke kajian ya teman-teman. Jadi S2 itu kalian bukan merancang lagi kalau desain. Jadi S2 itu benar-benar menganalisa menggunakan teori-teori yang sudah ada. Nah, di analisa itu berarti kan kalian dilatih untuk berpikir. Gimana caranya, misalnya ketika S1 kalian mendesain interior museum. Ketika S2, kenapa desain interior museum itu harus seperti ini? Ada teori si A yang akan kamu pakai atau akan kamu gunakan, teori si B, si C, dan barulah kamu analisa kajian tersebut. Ya, jadi itu bedanya S1 dengan S2. Jangan anggap S2 itu melanjutkan proyek kamu S1, enggak, itu beda. Ya, jadi itu yang perlu adik-adik ingat, yang perlu diluruskan. S1 dengan S2 itu benar-benar beda. Kenapa kamu harus ngambil S2? Itu untuk melatih pola pikir lagi. Tapi kalau menurut kamu, enggak, udah nyaman, S1 gue udah bisa kerja kok dengan gaji segini, ya silakan. Ya, jadi balik lagi pertanyaannya Toritaki, penting nggak sih kuliah S2? Kamu kerjanya di bidang apa? Kalau kerjanya di bidang dosen ya wajib banget, karena sekarang dosen aja minimal katanya nih beberapa tahun ke depan minimal itu harus S3. Yang S2 malah udah nggak boleh lagi. Kebayangkan seberapa pentingnya studi S2. Jadi memang tergantung pekerjaan kamu. Bahkan kadang ada beberapa perusahaan yang menyarankan, karena waktu itu teman saya di S2 pernah, lo ngapain ngambil S2? Lo kan nggak pengen jadi dosen, katanya kayak gitu. Terus jawaban dia, karena perusahaan dia menyarankan, kamu ambil S2 deh, di S2 dilatih begini-begini, mungkin berguna untuk pekerjaan kamu. Jadi ada perusahaan yang justru menyarankan kalian untuk studi lanjut S2 ya. Jadi penting nggak penting ya, balik lagi ke pekerjaan kamu. Kadang ada yang S1 udah cukup, ya alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya coba jawab. Fresh graduate S2 boleh nggak ngelamar di lowongan S1? Itu saya juga pernah mengalami. Jadi fresh graduate S2, karena memang waktu itu saya bercita-cita jadi dosen ya. Memang dari begitu lulus S1 pengen langsung S2, ambil ya kalau ada magang-magang freelance ambil lah kanan kiri, walaupun mungkin nggak seberapa, tapi setidaknya ada pengalaman. Nah begitu lulus S2 kan nggak otomatis kalian langsung jadi dosen, enggak. Ada proses-proses lagi, ada proses nunggu lagi, lama lagi, segala macam. Akhirnya karena saya nggak sabar, saya nge-apply di lowongan S1. Mending kalau lowongan S1-nya sejalur, tapi ada yang saya apply lowongannya tidak sejalur, jadi bukan di bidang desain. Saya ambil juga. Ternyata keterima gitu. Nah jadi sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau ada yang bilang, wah lo berarti ngambil lahan kerjanya orang lain, enggak, itu kan balik lagi rezeki ya. Kalau misalnya kalian ternyata mencari lowongan S2 tapi nggak dapet, malah pas nge-apply di lowongan S1 dapet, ya nggak salah kalian juga gitu. Jadi boleh aja, boleh banget selagi memang kalian menguasai pekerjaan tersebut. Misalnya waktu itu saya lulus S2 sambil menunggu proses dosen saya masih berjalan, nunggu dipanggil jadi dosen tetap, saya nge-apply sebagai fashion stylist. Nah itu kan beda banget ya, tapi alhamdulillah keterima. Dan balik lagi, usaha itu nggak akan ngebohongin hasil. Begitu kalau saya nge-apply di jurusan di lowongan S1 tersebut sebagai fashion stylist, rupanya bisa dibilang atasan saya melihat ada kemampuan, akhirnya saya diangkat. Padahal waktu itu baru seminggu atau 2 minggu sebagai fashion stylist, langsung diangkat jadi manajer ya, seperti itu. Jadi balik lagi ya, itu rezeki. Kalau memang ternyata bisa, boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak masalah ya. Jadi bagi kalian yang masih bingung mau ngambil S2 atau kerja dulu, jawaban saya adalah kalau ada rezeki, ambil S2 sekarang. Saya yakin nggak akan sia-sia kalian ngambil S2. Tapi kalau ternyata belum ada rezeki untuk S2, karena S2 itu kan 2 tahun ya, belum ada rezeki, cari kerja dulu. Tapi ternyata ada rezeki, ada kerjaan, ambillah berbarengan. Oke? Dan kemudian tadi pertanyaan kedua, penting nggak kuliah S2? Ya itu sama sih jawabannya yang pertama.
penting nggak penting, kalau emang tergantung pekerjaan kamu, tapi kalau ada kesempatan, kenapa enggak ambillah S2, karena ya balik lagi, kuliah S2 itu nggak akan sia-sia, pasti akan ada ilmu yang kalian dapatkan di situ. Dan yang terakhir, boleh apa enggak graduate S2 ngambil lowongan S1? Boleh, nggak ada yang ngelarang ya. Mudah-mudahan berhasil. Silakan ngambil S2 kalau emang udah ada rencana ke situ, dan mudah-mudahan jawabannya ini bisa menjawab, bisa memuaskan kalian. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh banget DM saya langsung di Instagram @chacoffee, CHACOFFTE. Jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe channel YouTube Dasen Daily. Silahkan komen di bawah kira-kira apa yang ingin kita bahas berikutnya. Mudah-mudahan di episode berikutnya bisa saya bahas. Oke, sekian. Sampai jumpa. Siang.